semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar properti dan pola lantai tarik kreasi daerah. Pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2. Muatan pembelajaran SPDP kompetensi dasar 3.3 memahami pola lantai tarik kreasi daerah. 4.3 mempraktikkan pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu properti tari? Mari kita pelajari. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan untuk pementasan tari. Properti tari menjadi simbol dalam pementasan tari. Dan proporsi penggunaan properti tarian umumnya secara mendasar akan menentukan tingkat penguasaan keterampilan penari terhadap suatu jenis tarian. Properti tarian juga bisa ditentukan dengan melihat tema tarian yang akan dibawakan dan cerita yang akan diambil dari tarian tersebut. Nah, itu ya ciri khas properti tarian. Properti tarian itu sangat mendukung pementasan tari. Jadi perlu diperhatikan ya. Yuk perhatikan, inilah contoh properti tari. Ada selendang, sapu tangan, topeng, busur panah, mandau, tombak, payung, bahkan senjata tradisional. Anak, tadi kita sudah belajar properti tari. Sekarang kita lanjut ke pola lantai. Sebelumnya, apakah itu pola lantai? Ayo, ada yang sudah tahu? Yuk kita simak. Anak-anak, pola lantai adalah pola atau denah yang digunakan dan dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan pergerakan, pergeseran, posisi dalam menari. Sebenarnya penting tidak sih pola lantai itu? Nah, berikut fungsi dari pola lantai. 1. Menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. Wah, bahaya ya kalau saat pentas bertabrakan. Yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Ini membantu menghafal para penari ya. Yang ketiga, penari lebih energik, semangat. Yang keempat, menciptakan kekompakan.
karena dengan kekompakan, tarian yang dihasilkan akan lebih baik. Yang kelima, pola lantai ini ciri khas suatu tarian. Jadi, setiap tarian pola lantainya pasti berbeda ya. Itulah fungsi dari pola lantai pada tarian. Sekarang, yuk kita simak macam-macam pola lantai. Yuk pelajari satu persatu ya, agar lebih paham. Nah, inilah macam-macam pola lantai. Ada yang disebut pola lantai garis lurus. Ada yang disebut pola lantai garis zigzag. Ada juga yang disebut pola lantai garis lengkung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan masing-masing ya. Baiklah, inilah pola lantai jenis pertama, yaitu garis lurus. Terbagi 3 ya, ada garis vertikal, ada horizontal, satu lagi ada garis diagonal. Nah, inilah pola lantai garis vertikal. Jadi, lurus dari depan ke belakang. Contoh tariannya, ada tari serimpi dari Jawa Tengah, ada juga tari yospam dari Papua. Nah, selanjutnya perhatikan, ini adalah pola lantai garis horizontal, lurus ke samping. Contoh tarian dengan pola lantai horizontal, ada tari indung semang dari Sumatera Barat, ada tari saman dari Aceh. Selanjutnya, pola lantai garis diagonal, lurus tapi miring ke samping. Bentuknya bisa seperti ini juga ya anak-anak. Contoh tarian yang berpola diagonal adalah tari sekapur siri dari Jambi dan tari pendet dari Bali. Pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung terdiri dari 2. Ada yang setengah lingkaran, ada yang lingkaran penuh. Beginilah
Bentuknya pola lantai setengah lingkaran. Dan ini adalah pola lantai lingkaran penuh. Contoh tariannya, ada tari piring dari Sumatera Barat, tari randai dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada pola lantai garis zigzag. Begini bentuknya. Contoh tariannya ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari bedaya ketawang dari Jawa Tengah, khususnya dari Surakarta. Nah, sebelum melakukan pementasan tari, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan ya. Menentukan bentuk karya tarinya dulu. Apa mau tunggal, berpasangan, ataukah kelompok. Setelah itu, pilihlah karya tari yang akan dipentaskan. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari ya. Lalu yang ketiga, menentukan jumlah penari. Ada berapa penari yang akan ikut pementasan tari tersebut. Yang keempat, memilih properti tari atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tarian. Ada baiknya properti tari yang digunakan saat latihan harus sama dengan properti tari yang digunakan saat pementasan agar tidak canggung lagi ya. Yang kelima, menentukan iringan tari. Apakah itu dengan rekaman ataukah dengan alat musik langsung. Yang keenam, memilih busana tari. Nah, busana ini harus disesuaikan dengan tema tari yang akan dipentaskan. Begitu. Selanjutnya, yuk kita simak contoh tarian yang menggunakan properti. Dijelaskan juga bersama pola lantainya ya. Ada yang pertama yaitu tari Klono Topeng. Tari Klono Topeng ini berasal dari Jawa Tengah. Properti yang biasa digunakan adalah mahkota. Mahkotanya khas ya, selendang, lalu topeng. Topengnya itu seperti topeng yang digunakan oleh Rahwana, yaitu berwarna merah. Lalu yang keempat adalah kostum. Kostumnya kostum khas yang digunakan, yang biasa digunakan untuk tari Klono Topeng. Sedangkan pola lantainya yaitu berbentuk huruf Y. Huruf Y adalah paduan garis lurus, garis vertikal, dan garis diagonal. Selanjutnya ada tari piring. Tari ini tari khas ya, asalnya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Properti yang digunakan banyak sekali. Ada baju kurung, kain kodek, piring, kalung gadang, si samping, tengkuluk tanduk, cawek pinggang, rang mudo, saran gelembung, deta atau distar, kalung rumbai, cincin, kaos kaki, dan subang. Itulah rinciannya ya. Nah,
Pola lantai yang digunakan dalam tari piring ini ada paduannya, ada yang vertikal, ada horizontal, juga ada diagonal, serta ada juga pola lantai melingkar atau lingkaran. Nah, tarian selanjutnya adalah tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak ini tarian khas juga ya, asalnya dari Jambi. Properti yang digunakan ada selendang, rebana, kostum, dan aksesorisnya ya. Jadi rebana adalah properti yang paling utama yang harus digunakan. Pola lantainya adalah pola lantai garis lurus. Selanjutnya ada yang disebut tari payung. Seperti namanya ya, khasnya adalah ada payung. Asalnya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, properti yang digunakan ada mahkota khasnya ya. Dan biasanya tarian ini ditampilkan secara berpasangan. Ada kostumnya, lalu selendang, serta aksesoris. Yang paling utama itu adalah payungnya. Pola lantai yang digunakan itu lingkaran serta garis lengkung. Selanjutnya ada tari serimpi. Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Properti yang digunakan itu selendang, jarik bermotif parang, sabuk setgen, efek timang, baju tanpa lengan, jamang, dan sumping. Pola lantainya itu pola lantai garis lurus vertikal. Serta ada juga paduannya yaitu bisa zigzag juga ya. Selanjutnya ada yang disebut tari janger. Tari janger berasal dari Bali. Properti yang digunakan galungan janger, badong gelang kanan, ada kain, ada oncer, ada ompak-ompak, kipas. Nah, kipas ini utamanya ya. Lalu ada sabuk. Pola lantainya, pola lantai lengkung ke depan, yaitu berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya adalah tari perang. Tari perang ini berasal dari NTT. Ada juga yang berasal dari Papua ya. Yang digambar ini adalah berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Properti yang digunakan ada tombak, ada perisai, ada juga cambuk, kostum, dan penutup kepala. Pola lantainya itu adalah garis lurus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih my team, Let's Go, Zepeto, Microsoft, serta Power Director. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you later.